Dalam permasalahan memakai sandal atau tidak memakai sandal tatkala kita masuk ke pemakaman atau kuburan, terkait masalah itu maka ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, mereka berpendapat bahwasanya hukumnya boleh memakai sandal. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Tapi pendapat mereka itu tidak menunjukkan bahwa melepas sandal itu terlarang. Mereka hanya menunjukkan bahwasanya memakai sandal itu boleh. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menentukan hukum tersebut karena berdasarkan dalil. Dalilnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudhi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuh innahu la yasma'u qarna ni'alihim." Sesungguhnya seorang hamba apabila tatkala diletakkan di pemakaman atau kuburan, atau tatkala ia diletakkan di liang lahat dan kemudian pergi orang-orang yang mengantarnya, maka sungguh mayit tersebut akan mendengar suara sandal-sandal mereka. Dengan dalil inilah mereka berpendapat bahwasannya menggunakan sandal maka boleh. Juga terdapat dalil yang lain, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita la yasma'u hafqa ni'alihim idza wallau mudbirina." Sesungguhnya mayit itu akan mendengar yaitu suara-suara sandal mereka, yaitu orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut. Idza wallau, tatkala ia pergi, mudbirina, beranjak meninggalkan kuburan. Pendapat kedua, memakai sandal hukumnya makruh kecuali ada udzur. Pendapat ini seakan-akan menguatkan sunnahnya melepas sandal bagi yang masuk area kuburan. Berarti ia lebih tawadu serta menghormati yaitu mayit-mayit kaum muslimin. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Sementara pendapat ini didasarkan dengan hadis sahabat Bashir Hashasiyah radhiyallahu anhu, "Inna nabiyya ra'a rajulan yamshi bainal kuburi." Sesungguhnya Nabi pernah melihat seorang laki-laki berjalan di area pekuburan. Wa alaihi na'lani sibtiyatani. Faqala, bahwasanya laki-laki itu menggunakan sandal kulit. Sementara kemudian Rasulullah setelah melihat itu, kemudian Rasulullah bersabda, "Ya sahibas sibtiyatani, wahai orang yang menggunakan sandal, alki sibtiyataka, lemparkanlah kedua sandalmu." Fanadhara rajulu falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walangahuma harama bihima. Lantas laki-laki itu setelah melihat bahwasanya yang berbicara itu adalah Rasulullah, maka kemudian laki-laki itu dengan segera melepaskan kedua sandalnya. Kemudian ia melemparkan kedua sandalnya. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya larangan Rasulullah terhadap laki-laki yang menggunakan sandal di area kuburan hanya dipandang sebagai hukum makruh, tidak sampai derajat haram. Ini juga pendapat Ibnu Qudamah sebagaimana di dalam kitabnya yaitu Al-Mughni. Dalam hal ini yang lebih kuat yaitu pendapat yang menyatakan bahwa memakai sandal ketika masuk di wilayah kuburan itu hukumnya makruh berdasarkan hadis yaitu Bashir bin Hashasiyah radhiyallahu anhu, kecuali ada udzur, misal ada banyaknya duri ataupun tanah kuburan yang terlalu panas ataupun semisalnya, maka boleh pada saat itu menggunakan sandal. Begitu juga alasan pendapat yang menghukumi makruh itu dengan penjelasan Ibnu Hajar, bahwasanya beliau Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dia berkata, ada kemungkinan kuat yang dimaksudkan dengan mayit mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya adalah suara sandal setelah mereka meninggalkan kuburan, bukan pada posisi tatkala berada di area kuburan. Sebetulnya juga ada pendapat yang ketiga, di mana yaitu di dalam pendapat ini mengharamkan yaitu memakai sandal kulit masuk ke area kuburan. Hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Hazm Ad-Dhahiri rahimahullahu ta'ala.
Beliau menghukumi haram karena melihat dohir hadis dari Basir al-Husasiyah radhiyallahu anhu, di mana itu laki-laki tersebut menggunakan sandal kulit, kemudian Rasulullah menyuruh untuk melemparkannya. Kemudian masalah tabur bunga di kuburan. Sebetulnya tabur bunga di kuburan itu merupakan adat kebiasaan yaitu orang-orang kafir, terutama kaum Nasrani. Padahal Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha biqaum huwa minhum. Maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Sementara kadang-kadang orang yang melakukan itu atau menabur bunga di atas kuburan beranggapan bahwasanya bunga itu akan bertasbih kepada Allah dan juga akan meringankan azab kubur bagi penghuninya. Padahal kalau kita melihat hadis Rasulullah yang menunjukkan itu, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah, yang membuat ringan azab kubur itu adalah syafaat dan doa Rasulullah SAW, bukan pelepah kurma ataupun bunga. Hadisnya yaitu riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inni marartu bi qabraini yu'adzibani fa ajibtu bi syafaati ay rafa'aha anhuma madaba akhsnani ghatabaini. Sesungguhnya aku Rasulullah pernah melewati dua kubur, kemudian penghuninya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku Rasulullah berharap dengan syafaatku agar Allah meringankan azabnya selama pelepah yaitu kurma itu masih basah. Padahal di dalam hadis tersebut tidak menunjukkan yaitu pelepah kurma ataupun bunga yang menjadi keringanan azab kubur bagi penghuninya, akan tetapi syafaat dan doa Rasulullah SAW. Dan juga mereka beranggapan salah bahwasanya sesuatu apa saja yang ada di langit dan di bumi tentunya senantiasa bertasbih kepada Allah, sekalipun dalam keadaan kering ataupun basah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya setelah kemudian sesuatu apa saja yang di langit atau bumi yang berkaitan dengan masalah bunga ataupun pelepah kurma kemudian kering kemudian berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu